Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amma yang kami muliakan, para perindu kemuliaan majelis taklim yang dirahmati Allah, yang semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini diberikan keadaan sehat walafiat dalam ketaatan, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan tentunya kita juga doakan di antara kita semua, barangkali ada dari keluarga kita yang saat ini sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Yang punya hajat dimudahkan hajatnya, dimudahkan rezekinya. Yang punya anak-anak menjadi anak yang soleh-solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali kita pada kajian rutin setiap malam Selasa pada maghrib sampai Isya. Yang insya Allah di sini kita akan ngaji bersama menuntut ilmu agar kita semakin baik beribadah kepada Allah, semakin sempurna ibadah kita. Dan semoga dengan niat kita menuntut ilmu, Allah ridho kepada kita semuanya. Dan semoga kita dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk pembahasan fikih, ini ada mukadimah. Bagaimana kita bisa hidup terus dalam kebaikan, hidup terus dalam bimbingan jalan yang lurus. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan sedekah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya sedekah itu sangat besar sekali ganjarannya ataupun pahalanya. Akan tetapi Bapak dan Ibu perlu juga kami ingatkan, kadang ada orang senang bersedekah tapi lupa bayar zakat. Ya. Martabatnya tentunya zakat terlebih dahulu baru sedekah. Ya. Sedekah juga ada martabatnya Bapak Ibu. Jangan sedekah kalau kita punya hutang jatuh tempo. Ya, ada orang gemar bersedekah tapi
Giliran waktunya bayar hutang jatuh tempo itu nggak mau bayar. Ini godaan sebetulnya Bapak Ibu. Godaan. Orang yang senang-senang bersedekah nggak mau bayar zakat, ini juga godaan. Nah, ini biasanya yang seperti itu niat sedekahnya biasanya bukan karena Allah, tapi biasanya karena manusia. Kenapa? Karena tertipu dengan yang wajib terlebih dahulu malah dilalaikan. Bayar zakat wajib, bayar hutang jatuh tempo wajib. Jika itu semua sudah terpenuhi, Bapak Ibu, baru kita tunaikan sodako. Di sini kita akan bahas. Diriwayatkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, qala fa inna lahu ma qadama wa malu warisihi ma'hor. Sesungguhnya harta adalah sesuatu yang telah disedekahkan. Maksudnya adalah harta yang benar-benar kita miliki adalah harta yang kita sedekahkan. Dan harta ahli waris adalah sesuatu yang kita tinggalkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta yang memang benar-benar kita miliki adalah harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih hidup, apa kita punya harta untuk diberikan kepada Allah, itulah yang menjadi harta kita nanti di akhirat, dan itu adalah hakikatnya harta kita. Apabila kita meninggal, harta itu sudah bukan lagi harta kita, tapi itu adalah harta ahli waris kita yang memang secara kepemilikan adalah untuk ahli waris kita. Jadi sebaik-baiknya harta adalah memang harta kita yang memang tidak disedekahkan di jalan Allah. Makanya Bapak Ibu, saat ini kita masih hidup, ya masih hidup, tentunya kita harus berpikir bagaimana kita juga bisa membekali diri kita untuk di akhirat nanti. Dengan apa? Dengan harta kita. Karena harta yang sebenarnya milik kita itu adalah harta yang memang disedekahkan oleh kita ketika kita masih hidup. Ya, kalau kita sudah meninggal, semoga kita semua panjang umur dalam ketaatan. Kalau kita sudah meninggal, harta-harta yang kita miliki itu bukan harta kita, Bapak Ibu. Itu punya ahli waris kita, punya anak-anak kita. Ya. Jadi yang menjadi harta kita yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah saat ini kita masih hidup. Saat ini kita masih hidup, harta kita akan dipergunakan untuk apa? Itulah hakikatnya harta kita. Makanya Bapak Ibu, selagi kita masih hidup, jangan lupa untuk kita bersedekah agar apa? Agar kita untuk bisa selamat di akhirat dengan harta kita. Di sini disebutkan sedekah adalah sebagai investasi akhirat. Hadis tadi menggarisbawahi pentingnya sikap kedermawanan dan bersedekah selama hidup. Harta yang dikeluarkan untuk amal kebajikan dan sedekah akan menjadi investasi yang terus memberikan manfaat di akhirat. Ini mencerminkan bahwasanya di dalam kita, di dalam Islam ini mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan dermawan dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Jadi Bapak Ibu, harta yang kita sedekahkan itu tadi hakikatnya itu adalah sebagai amal baik kita untuk nanti di akhirat. Lalu di hadis itu juga disebutkan berkenaan dengan pengelolaan harta waris. Ya, harta yang kita tinggalkan itu juga bukan harta kita, tapi harta milik ahli waris kita atau harta anak-anak kita. Hadis ini menekankan bahwa harta yang ditinggalkan setelah seseorang meninggal dunia, maka harus dikelola dengan bijaksana oleh ahli warisnya. Yang selanjutnya, kalau kita senang bersedekah, bahkan malaikat pun akan mendoakan kita. Dalam hadis Nabi, Allahumma ati munafiqo khalaqo wa iqilullahu Allahumma ati mumsika talfa. Ya Allah, malaikat yang berbicara, ya Allah berikanlah ganti kepada orang-orang yang berhutang.
Dan malaikat lain berdoa, ya Allah berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya. Di sini disebutkan, dijelaskan. Dalam doa para malaikat ini terlihat jelas keutamaan berinfak. Mereka memohon kepada Allah memberikan penggantian atau balasan yang baik kepada orang-orang yang bersedia berinfak. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan ganjaran bagi orang yang bersedia memberikan sebagian dari harta mereka untuk kepentingan orang lain dan kebaikan bersama. Kalau kita berbicara mengisahkan para sahabat-sahabat Nabi, Bapak Ibu, para sahabat-sahabat Nabi kalau sudah sedekah itu udah jor-joran. Sudah jor-joran. Bahkan riwayat sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika akan berperang jihad di jalan Allah, di situ Rasul menyeru, yang punya harta silakan infakkan harta kalian untuk jalan Allah. Ditanya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, kamu akan infak apa? Seluruh harta saya akan infakkan semuanya. Tidak disisakan untuk keluarga, tidak, semua akan saya infakkan. Luar biasa, itu sebagai teladan kita. Karena apa? Karena memang para sahabat makomnya udah makom yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah tidak lagi melihat dunia, tapi langsung yang dilihat adalah akhiratnya. Belum lagi kita kalau kita melihat keutamaan sedekah, ya. Keutamaan sedekah diantaranya dalam Al-Quran disebutkan perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi perumpamaan yang diberikan oleh Allah memberikan gambaran bahwasanya tentang hasil dari sedekah yang dikeluarkan dari jalannya. Bayangkan Bapak Ibu, dikali lipatkan sampai 700 kali lipat sedekah kita. Jadi jangan takut kita itu kalau sedekah itu bakal miskin, jangan takut. Karena dengan sedekah itu akan Allah balas sampai 700 kali lipat. Dan tentunya ini Allah yang berjanji di dalam Al-Quran. Janji Allah itu pasti, Bapak Ibu. Janji Allah pasti. Makanya nggak ada orang yang kepada bersedekah dia akan miskin. Nggak ada. Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang kaya raya, kalau sedekah nggak tanggung-tanggung, sedekah sampai, kalau bahasa sekarang mungkin onta sampai 100 onta itu kalau sekarang mungkin seperti mobil lah ya. Sampai 100 mobil disedekahkan untuk di jalan Allah. Tapi nggak bisa miskin-miskin karena apa? Karena dengan sedekah Allah berjanji akan membalas langsung di dunia dan di akhirat. Nah ini akan, tapi Bapak Ibu perlu disadari dan dipahami kembali. Di sini kemuliaan sedekah itu sangat banyak. Di antaranya sedekah juga bisa untuk menolak bala yang sakit, ya, yang sakit. Bahkan para guru-guru itu selalu mengajarkan, kalau dari kita ada yang sakit, ya, sebelum kita berobat ke dokter, diajarkan tuh sholat sunnah dulu 2 rakaat, habis itu sedekah dulu. Dengan seperti itu nanti insya Allah akan Allah berikan kesembuhan. Jadi begitu caranya. Kita punya cara yang luar biasa dan ini langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin sebagai mukadimah cukup. Kita langsung masuk ke fikih. Fikih sebelumnya Fatihah kepada musannif penulis buku ini adalah Bu Yaya. Semoga beliau diberikan keistiqomahan, diberikan kesehatan dalam bertahun. Al-Fatihah.